warga masing-masing orang dua ya Bu, Bapak. Nanti dia bayar apa aja? Iya, kami mendekali. Udah diganti aja. Sudah masuk. Sudah. Kita menyerahkan saja sama pemerintah pusat supaya terkanalisasi gitu. Informasi ini kan tidak boleh bias. Kalau bias nanti orang kemudian takut ke tempat-tempat publik, orang kemudian takut ke pasar, takut ke plaza. Itu dampak ekonominya bisa berat sekali. Jadi saya rasa proporsional saja sambil kita tetap melakukan kewaspadaan. Bagaimana sih sebetulnya kita bisa makan makanan yang sehat, kemudian bersih. Kita juga jarang loh mau makan cuci tangan. Ini kan pelajaran PAUD, pelajaran TK, ternyata manfaatnya hari ini kita lihat dan tentu ini PR dunia hari ini. Maka kita semua tetap harus melakukan kewaspadaan. Kan kalau dari awal saya sampaikan ada 3 ruang isolasi ya, di Sutomo, di Sudono, kemudian Saiful Anwar. Kita sudah pasang BTS, jadi body thermal scanner di beberapa titik kedatangan arus laut maupun udara dari luar negeri. Antisipasi itu pasti kita lakukan dan saya koordinasinya sangat intensif dengan tim kesehatan dan KKP ya. Iya, betul nuwun Bu. Mangga. Oh, bandingan pun. Oh, nggih. Masya Allah. Bukan ini Jangan sampai hantar. Lapangan dulu ya. Ada goreng kentang. Jadi sampai hari ini belum ada satupun masyarakat Jawa Timur yang dinyatakan positif corona. Memang ada beberapa orang yang datang dari luar negeri, ternyata ada riwayat datang dari daerah negara terjangkit, lalu kok ada panas, ada batuk, ada sesak, maka kita rawat dengan ekstra ya, dalam artian kita letakkan dengan isolasi untuk pencegahan apabila khawatir itu memang benar positif. Pada saat diisolasi kita periksa laboratoriumnya, kita periksa ronsennya gitu, sampai kita periksa swabnya, dan swab itu hanya satu yang bisa melaksanakan adalah di Balitbangkes Jakarta, itu sudah kami kirim, semua hasilnya negatif. Jadi berarti sampai hari ini Jawa Timur masih dinyatakan aman, tidak ada satu yang positif. Berarti sudah diperiksa hasilnya negatif. Berarti 10 orang itu sekarang itu sudah di itu sudah lama kok, itu kejadian sudah lama, itu mungkin dari laporan itu yang kita periksa gitu ya, dan sampai saat ini tidak ada perawatan untuk orang yang dicurigai karena sudah selesai masa inkubasinya, 2 kali masa inkubasi, berarti 14 hari setelah dia sakit atau tunggu 14 hari kemudian tidak ada panas dan tidak ada gejala, maka dia sudah dinyatakan mengandung virus dalam tubuhnya. Singapura kok ngasih kita bendera kuning gimana, Pak? Siapa yang ngasih bendera kuning? Singapura kita tidak boleh ke sana gimana? Oh, kita yang tidak boleh ke sana. Iya. Saya malah baru dengar sekarang. Nggak ada lah. Singapura yang memang menutup ya beberapa, sama dengan Arab Saudi kan menutup. Tapi sampai saat ini Indonesia belum menutup ya. Jadi masih kita terima orang-orang yang itu kecuali yang dari China ya, yang dari China tidak boleh, dari mainland China tidak boleh, tapi dari kan sudah 48 negara ya yang terjangkit masih boleh. Dia dari Malaysia itu masih boleh ke tempat kita, cuma itu perlakuannya ketat ya, jadi nanti kalau masuk harus ada thermal scanner-nya, memastikan dia tidak ada panas, lalu dia mendapat kartu HAC untuk melihat 14 hari ke depan itu dia kemana saja dan ada keluar atau tidak. Jadi kita tidak masuk daerah kuning, tidak ya, karena memang sekarang semua bukan hanya kita yang agak panjang. Sebenarnya himbauan ini sudah kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan juga melalui sosial media dan sebagainya. Masyarakat juga sudah
familiar untuk menggunakan masker kalau misalnya lagi batuk pilek, kemudian mencuci tangan yang teratur. Bahkan kalau kita lihat itu hampir di setiap minimarket itu kalau kita mau beli sanitizer itu hampir nggak ada ya, habis terus gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa masker pun juga habis, menandakan bahwa masyarakat kita sudah waspada ya, sudah waspada. Tapi yang tetap yang saya ingatkan adalah kita jangan sampai panik ya, karena kepanikannya akan menyebabkan juga di samping tidak berguna juga daya tahan tubuh kita juga akan turun gitu ya. Jadi memang kewaspadaan ini yang penting dilakukan oleh warga Surabaya. Bisa dikatakan tingkat kepanikan juga akan mengganggu untuk down metabolisme. Iya, jadi dengan adanya kepanikan ini yang berlebihan itu akan menyebabkan gangguan ketahanan tubuh akan menurun. Pasti itu karena metabolismenya terganggu juga. Ada mudah sakit ya intinya. Saran-saran untuk konsumsi apa nih dok untuk? Jadi memang sementara yang karena vaksinnya ini belum pasti ditemukan. Kenapa saya bilang belum pasti? Karena memang masih terus dalam penelitian. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kebugaran dan meningkatkan antibodi tubuh ya, dengan cara apa? Dengan cara olahraga yang teratur, terus makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran dan buah, terutama yang mengandung mengandung antioksidan ya, dan vitamin C ya. Di Surabaya atau di Indonesia sendiri itu banyak sekali makanan-makanan yang menguatkan antibodi itu. Contohnya golongan jamu-jamuan ya, seperti temulawak yang mengandung kurkuma itu tinggi, bagus itu untuk meningkatkan ketahanan tubuh ya. Kunyit itu makanan-makanan yang sebenarnya bagus untuk meningkatkan antibodi. Secara tiba-tiba dini hari tadi pemerintah Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh itu mengeluarkan warning pelarangan masuk dan kemudian juga menghentikan proses visa kepada calon-calon jamaah yang akan berangkat. Sehingga dampaknya sekarang adalah sebagian jamaah itu dibawa oleh maskapai, terus sebagian juga tidak dibawa, jadi cancel untuk berangkat. Nah tentunya kami berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama itu kita minta untuk bisa memberikan pengayoman ya, kepada baik jamaah, baik penyelenggara, kepada pihak-pihak yang terkait. Contohnya adalah maskapai penerbangan, bagaimana mensikapi penyelenggara yang sudah melakukan pembayaran tiketnya tetapi batal. Terus kemudian pihak-pihak hotel yang sudah dibayar, itu tentunya menjadi kerugian semuanya. Mungkin pertanggungjawaban dari pihak travel sini Pak untuk tetap memantau jemaah 70 jemaah yang ada di sana, apakah juga tetap mantau nasib? Oh ya. Jadi kita tetap koordinasi sama airline yang kita pakai, maskapai, sehingga tetap maskapai juga kita tuntut untuk bertanggung jawab memulangkan bagaimanapun kondisinya, karena jadwalnya tiketnya sudah tercetak sesuai jadwal dan itu juga harus dijalankan sesuai jadwal. Ada jawaban Pak? Ya, belum ya Pak? Sudah ada jawaban, insya Allah akan berjalan secara normal katanya gitu kepulangan, tapi untuk keberangkatannya masih tetap tunduk kepada